Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna menyelesaikan tugas kelompok kami di mata kuliah hubungan industrial ini. Baik, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Aska Aulia Shalwadea dengan NIM 122, kemudian ada Nur Afiz Zuhro dengan NIM 123, ada Laisha Fatiha Melia dengan NIM 138, dan yang terakhir ada Nur Ardi Febrianto dengan NIM 143. Kemudian ada table of topic. Pembahasan kami ada yang pertama, pengertian dan makna perselisihan hubungan industrial, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, kemudian ada tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan yang terakhir ada prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan makna perselisihan hubungan industrial. Perselisihan dalam hubungan industrial adalah kegagalan dalam mencapai harmoni industri dan pengembangan ekonomi. Dalam pendekatan teori perilaku organisasi, perselisihan ini disebut sebagai konflik organisasi. Konflik organisasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, atau metode pencapaian antara para anggota atau para pelaku organisasi. Menurut teori perilaku organisasi, ada 3 jenis konflik organisasi. Yang pertama ada konflik vertikal. Konflik ini biasanya terjadi antara atasan dengan bawahan, seperti pihak manajemen dengan pihak pegawai. Yang kedua ada konflik horizontal. Nah, konflik ini tuh terjadi antara bawahan, seperti antara pegawai atau konflik antar serikat pekerja. Yang ketiga, ada konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi antara anggota organisasi dengan pihak luar organisasi. Dalam hal ini, ada 3 cara memandang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional. Jadi, kita tuh selalu memandang konflik tuh sebagai hal yang buruk, hal yang dapat menimbulkan kekerasan, kerusakan, irasional, sehingga merugikan organisasi. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan. Jadi dalam memandang konflik itu kita memandang sebagai hal yang wajar. Wajar aja gitu terjadi. Dan seringkali itu tuh bisa bermanfaat untuk organisasi, tergantung kita mengelolanya bagaimana. Dan yang ketiga, ada pandangan interaksionis. Yaitu, kita tuh memandang konflik bahwa konflik itu tuh bersifat konstruktif dan fungsional atau bermanfaat, karena konflik itu bisa menimbulkan kreativitas dan inovasi. Sehingga perselisihan hubungan industrial menjadi perhatian besar dalam ketenagakerjaan di Indonesia, karena dalam mengatasinya membutuhkan biaya yang cukup besar, tidak hanya biaya material, tapi juga biaya waktu, kesempatan, biaya sosial, dan psikologis. Dalam perspektif hubungan industrial Pancasila, konflik ini dianggap sebagai hal yang manusiawi dan bisa konstruktif, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Pendekatan yang ditekankan adalah pendekatan preventif dan promotif daripada penyelesaian secara represif. Penyelesaian hubungan industrial juga diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada perselisihan hak. Perselisihan hak adalah perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak yang telah diperjanjikan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diselesaikan dengan cara perselisihan hubungan industrial, tetapi diselesaikan melalui proses hukum pidana karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Contohnya itu ada misalnya di dalam PKB itu disebutkan bahwa
karyawan itu berhak atas bonus tahunan berdasarkan kinerja karyawan. Nah, tetapi perusahaan itu menolak memberikan bonus tersebut dengan alasan kinerja karyawan itu tidak memenuhi standar yang diharapkan. Padahal karyawan itu bersangkutan memiliki penilaian yang berbeda atas kinerjanya. Nah, ini tuh dapat menimbulkan perselisihan hak karena kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang pelaksanaan yang telah diperjanjikan. Nah, yang kedua ada perselisihan kepentingan. Jadi perselisihan kepentingan itu adalah perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian, maupun perjanjian kerja maupun perjanjian dalam perusahaan gitu. Sebagai contoh itu misalnya sebuah perusahaan itu ingin memperkenalkan kebijakan baru yang mengharuskan pekerja untuk bekerja pada hari Sabtu. Padahal yang sebelumnya itu bukan hari Sabtu itu bukan hari kerja reguler gitu. Nah, pekerja itu mungkin tidak setuju dengan perubahan ini karena berdampak pada keseimbangan kehidupan kerja mereka dan tidak ada ketentuan tentang kerja di hari Sabtu dalam perjanjian kerja yang ada gitu. Nah, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, situasi ini dapat berkembang menjadi perselisihan kepentingan. Selanjutnya yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK itu adalah perselisihan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan antara perusahaan kepada pekerja atau buruhnya, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri, proses PHK maupun besarnya pesangon. Contohnya itu semisal ada seorang pekerja yang mungkin tidak setuju dengan PHK yang dijatuhkan kepadanya karena karyawan itu merasa tidak ada alasan yang sah atau prosedur yang diikuti tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya itu. Atau pekerja tersebut mungkin setuju dengan PHK tetapi tidak setuju dengan jumlah pesangon yang ditawarkan oleh perusahaan karena merasa bahwa jumlah tersebut tidak mencerminkan hak-haknya sesuai dengan masa kerja atau kontribusinya gitu. Dan yang terakhir itu ada perselisihan antar serikat pekerja. Nah, ini tuh merupakan perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat kerjaan. Sebagai contohnya itu ada dua serikat pekerja di dalam satu perusahaan yang mungkin berselisih paham mengenai keanggotaan. Misalnya serikat A itu mungkin berpendapat bahwa hanya pekerja dengan status tertentu yang boleh bergabung. Nah, sedangkan serikat B itu mungkin berpendapat bahwa semua pekerja tanpa memandang status harus diperbolehkan menjadi anggota. Nah, konflik ini bisa mempengaruhi solidaritas pekerja dan efektivitas serikat dalam berunding dengan manajemennya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terdapat 5 cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tata cara penyelesaian yang pertama itu dengan penyelesaian perselisihan secara bipartit. Kemudian yang kedua, penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan dengan cara konsiliasi. Keempat, penyelesaian perselisihan menggunakan cara arbitrase. Kemudian yang terakhir, penyelesaian perselisihan melalui peradilan hubungan industrial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pertama, yaitu dengan cara biparti. Biparti merupakan cara penyelesaian yang mutlak harus dilakukan untuk setiap jenis perselisihan, menyangkut perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK, maupun perselisihan antara SP atau SB.
Cara biparti ini wajib dilaksanakan secara langsung oleh pihak-pihak seperti pekerja dan pengusaha atau manajemen. Dilakukannya secara musyawarah tanpa melibatkan pihak ketiga, dan biparti ini merupakan awal langkah penyelesaian. Bentuk penyelesaiannya biparti berupa persetujuan bersama. Apabila tidak berhasil dicapai persetujuan bersama, maka pihak-pihak seperti pekerja dan pengusaha tadi dapat bersepakat untuk melanjutkan penyelesaian ke tahap kedua. Tahap kedua ini terdapat 3 opsi penyelesaian. Yang pertama melalui cara mediasi, kedua cara konsiliasi, dan ketiga cara arbitrase. Kemudian yang kedua ini penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi. Cara mediasi merupakan penyelesaian perselisihan tingkat kedua apabila penyelesaian secara biparti tadi tidak berhasil mencapai persetujuan bersama. Cara mediasi ini dilaksanakan melalui jasa mediator atau penengah sebagai pihak ketiga yang merupakan pegawai pemerintah di bidang ketenaga kerjaan yang setelah mendapat limpahan perkara dari pihak-pihak yang berselisih tadi. Cara mediasi ini sama dengan cara biparti tadi, menangani semua jenis perselisihan seperti kepentingan, hak, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar SP atau SP. Hasil penyelesaian cara mediasi ini diharapkan berupa persetujuan bersama. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan atau persetujuan bersama, maka mediator mengeluarkan produk yang bernama anjuran tertulis. Dan apabila anjuran tidak diterima oleh salah satu atau kedua pihak dengan melalui jawaban anjuran, maka pihak-pihak dapat mengajukan penyelesaian ke peradilan hubungan industrial. Selanjutnya, tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ketiga menggunakan cara konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat kedua yang menyangkut perselisihan seperti kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan SP atau SP. Cara konsiliasi ini menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa konsiliator atau juru damai yang ditunjuk dengan kesepakatan oleh masing-masing pihak. Produk penyelesaian cara konsiliasi ini berupa persetujuan bersama. Selanjutnya, apabila tidak dicapai kesepakatan atau persetujuan bersama oleh masing-masing pihak, maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Dan anjuran tertulis ini dapat dipertimbangkan oleh masing-masing pihak untuk menerima atau menolak melalui jawaban anjuran. Dalam hal anjuran konsiliator ditolak, maka pihak-pihak dapat melanjutkan perkara ke peradilan hubungan industrial. Cara penyelesaian perselisihan yang keempat menggunakan cara arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat kedua. Cara arbitrase ini menangani perselisihan seperti kepentingan dan perselisihan antar SP atau SP dengan menggunakan jasa arbiter seperti wasit atau juru runding yang berasal dari kalangan profesional dan yang ditunjuk melalui kesepakatan masing-masing pihak. Apabila dari perundingan cara arbitrase ini diperoleh kesepakatan, maka produk hasil penyelesaiannya berupa nota kesepakatan. Namun, apabila tidak dicapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Kecuali apabila dalam putusan tersebut dinilai ada unsur-unsur yang bertentangan, maka pihak-pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, cara arbitrase ini kalau
perundingan diperoleh kesepakatan, nanti hasil penyelesaiannya berupa nota kesepakatan. Namun, apabila tidak dicapai kesepakatan, maka arbitrase itu mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Tetapi di dalamnya yang bersifat final dan mengikat tadi hasilnya itu tidak ada nilai unsur-unsur yang bertentangan. Kalau ada nilai-nilai bertentangan, jadi belum bersifat final dan pihak-pihak dapat mengajukan kasasinya ke Mahkamah Agung. Baik, penyelesaian perselisihan yang terakhir ini melalui peradilan hubungan industrial, yang mana merupakan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan setelah mendapat limpahan kasus perselisihan yang tidak berhasil diselesaikan oleh lembaga yang saya jelaskan di atas tadi, seperti bipartit, cara mediasi, maupun konsiliasi. Cara ini, peradilan merupakan salah satu bentuk peradilan hukum yang berada pada lembaga pengadilan negeri dengan susunan hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Putusan PPHI atau putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dikasasi oleh pihak-pihak ke Mahkamah Agung. Jadi, cara ini tuh merupakan cara yang sudah terakhir dari cara tingkat pertama maupun tingkat kedua yang saya jelaskan di atas tadi tidak mencapai kesepakatan bersama. Pada akhirnya menggunakan cara peradilan hubungan industrial, yang mana hasil putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini langsung dikasasi oleh pihak-pihak ke Mahkamah Agung. Prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industri. Yang pertama, prosedur dan mekanisme penyelesaian cara biparti. Setiap jenis perselisihan hubungan industri harus diselesaikan secara biparti di dalam internal perusahaan agar dicapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara pengusaha dengan pekerja yang dilandasi rasa kekeluargaan. Dalam tenggang waktu 30 hari kerja diharapkan dapat dicapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua pihak harus bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jasa pihak ketiga dengan posisi jasa mediasi, konsiliasi, jasa atau arbit. Selanjutnya, ada prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui mediasi. Yang pertama, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Yang kedua, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan mediasi. Yang ketiga, dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat persetujuan bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh mediator, serta didaftar di Pengadilan Hubung Industri. Para pengadilan negara di wilayah pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Yang keempat, dan sebaliknya apabila tidak mencapai kesepakatan, maka mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja. Sidang mediasi pertama kepada para pihak dan para pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan mediator selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui konsiliasi. Yang pertama, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak yang berselisih. Kedua, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan konsiliasi. Yang ketiga, dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama
yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh konsiliator, serta didaftar di Pengadilan Hukum Industri pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Yang keempat, dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka konsiliator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama kepada para pihak, dan para pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan konsiliator selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Selanjutnya, konsiliator harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta harus ada legitimasi oleh Menakertas atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase. Yang pertama, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Kedua, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan arbitrase. Yang ketiga, dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat akte perdamaian yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh arbiter, serta didaftar di Pengadilan Hukum Industri pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan akte perdamaian. Yang keempat, dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan surat putusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak pendatangan surat perjanjian penunjukan arbiter, dan arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industri 1 kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja, serta apabila salah satu pihak menolak putusan tersebut, maka putusan dapat diajukan pembatalan atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, arbiter harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta harus ada legitimasi oleh Menakertrans atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Berikut ini bagian prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industri secara lengkap dan menyeluruh, mulai tahap biparti hingga penyelesaian banding melalui peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industri, bahkan sampai proses kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari kelompok 5. Apabila yang ingin bertanya langsung di komentar. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas. Terima kasih atas antusiasnya untuk mendengarkan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.